Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Setelah kita melihat kejadian yang di Sumbar itu, yang di tiang listrik itu ya, kita turut berduka cita ya. Semoga ibunya, keluarganya yang membaca komen-komen warga Indonesia yang gak berotak itu ya, sabarlah ya. Memang begitulah warga Indonesia itu nggak berotak ya. Kalau komen tuh memang gitu ya. Sok-sok dia membela gajah padahal yang dilihat matanya aja kayak gitu dia apa ya kan dia kutukin ya kan. Begitulah kalau otak seotak dengan kawanan gembel cabul nggak berkaca keluarga MC Nenggolan Johari anjing dan rotua anjing Jawa anjing itu ya. Begitulah. Jadi maklumi aja lah buat keluarga korban, maklumi aja ya. Jadi saya itu ingin memberikan nasihat lah ya kepada keluarga PLN ya. Jika kau punya anak laki-laki ya, kalau kau cari menantu itu carilah yang kalau yang pintar mencetak cuan ya. Jadi nanti karyawan-karyawan itu meminta jasamu untuk menghasilkan cuan ya. Karena di bagian PLN itu ekstra sekali tenaganya, pikirannya harus fokus karena berhubungan dengan tegangan listrik sedikit aja oyong itu langsung loh nyawa ya kan. Tersentuh sedikit udah ya kan. Jadi mereka tuh harus butuh puding ekstra ya. Hitungan makan orang tuh 8 kali sehari ditambah jus vitamin ya kan. Jadi itu harus bisa memberikan masukan puding itu kepada karyawan-karyawannya. Jadi kalau Anda memilih menantu ya, pilihlah menantu bukan yang tahu ABC kelebihannya, yang menghitung debit kredit ya, tapi yang bisa lah mencetak cuan, yang untuk memberikan puding-puding kepada karyawan PLN itu ya. Nanti gini loh, nanti kan karyawan PLN itu misalnya dia punya ada uang 20 juta kan, dia bisa meminta tolong samamu untuk menghasilkan cuan, misalnya entah sehari itu entah 100.000 ya. Nanti 100.000-nya inilah untuk kau belikan puding mereka dari hasil cuan dari uang mereka yang didepositokan ke kau. Jadi kalau mereka mendepositokan uangnya ke bank kan itu nggak ada dapat apa-apa. Kalau 20 juta kecuali dia mendepositokan 500 juta ke atas ya kan. Jadi kalau dia mendepositokan uangnya 20 juta, meminta jasa kau bisa menghasilkan cuan kepada mereka misalnya 100.000. Jadi yang penting itu adalah sertifikat pengakuan dunia internasional ya, yang bisa mencetak cuan harian ya dengan modal yang enggak terlalu besar. Kalau ilmu debit kredit itu memang mereka bisa mencetak cuan melalui saham ya, bursa saham ya, seperti saham BBRI. Tapi itu nggak bisa modal 20 juta ya. Harus modal misalnya 200 juta baru menghasilkan 1 juta. Dan juga 200 juta ini pun harus terkadang terpendam. Setahun baru bisa menghasilkan misalnya 10 juta dalam tempo setahun. Ya kan? Sedangkan dari manalah modal mereka 200 juta baru bisa menghasilkan 10 juta dalam tempo setahun. Karena kita di saham ini jika harus kalau kita masuk sering setiap hari itu terbaca oleh sistem ya. Jadi yang baik itu di saham itu kan harus menembak di saat downtrendnya. Jadi downtrendnya itu hanya berlangsung 1 tahun sekali. Jadi di saat sudah anjloknya, disitulah baru ditangkap untuk menunggu 1 tahun ke depan. Itulah baru menghasilkan 10 juta ya. Jadi mereka itu nggak mungkin punya uang 200 juta hanya menghasilkan 10 juta dalam tempo setahun ya. Jadi nggak berguna kalau hanya ilmu bursa saham ya. Jadi itulah. Dan juga ilmu debit kredit itu nggak pala penting. Nggak penting, bukan nggak pala. Memang nggak penting sama sekali ya. Harus ada ilmu jago trading ya. Seperti ilmu binomo, forex ya. Ilmu binomo lah istilahnya ya. Ilmu binomo lah atau olimpik ya itu dan sejenisnya gitu ya. Itu harus ada ya. Itu ilmu yang harus wajib dikuasai. Jadi yang mencari menantu itu yang kayak gitu. Kalau enggak yang dokter gigi lah ya. Dan juga jangan pala perawat ataupun dokter apa itu enggak usah yang dokter gigi, yang farmasi ya kan. Jangan yang hitung debit kredit ya.
Jadi buat keluarga PLN bijaklah sedikit ya. Cukuplah Pak Azumar itu yang apa yang kurang bijak ya kan, mencari menantu yang menghitung debit kredit ya kan. Dia nggak sabar menunggu awak akan menyelesaikan studi, ngambil pengakuan kelas Eropa ya kan. Jadi ya itulah. Jadi maunya kayak gitulah yang mendapatkan pengakuan itu ya. Kayak gitulah cari kalian ya. Ini nasihatku lah buat keluarga besar PLN ya. Cukuplah Pak Azumar itu yang agak-agak salah dia memilih menantu ya. Yang nggak bisa berguna bagi karyawan PLN menantu perempuannya itu kan. Kalau anaknya perempuan udah pasti berguna lah itu kan. Ini kalau menantu perempuannya ini nggak ada berguna, apalah guna apa itu kan, debit kredit itu kan. Orang butuh puding malah di debit lah sama di kredit kan. Yang butuh orang udah butuh puding ekstra ya kan. Ini malah di debit sama di kredit lagi ya kan. Orang maunya cuan ya kan. Ini malah berapa kredit berapa debit ya kan. Mana butuh kayak gitu ya kan. Jadi biarlah Pak Azumar satu-satunya yang salah memilih menantu. Kalian jangan lagi ya. Jangan. Pak Azumar tuh nggak sabar dia menunggu aku menyelesaikan apa dulu studi ya kan, untuk mendapatkan pengakuan. Kalau udah mendapatkan pengakuan walaupun nggak punya mobil kian ya kan, udah bisa mendapatkan kursi di Bank BRI Mandiri Indonesia ya kan. Hanya bermodalkan pengakuan ini, ibaratnya itu sertifikat pencetak cuan kelas Eropa ya kan. Jadi apa gunanya untuk menghitung debit kredit maupun ahli kita menghitung debit kredit, ya kan? Nggak ada gunanya itu, ya kan? Kita, jadi itu buat keluarga PLN, jangan kayak Pak Azumar ini ya, salah memilih menantu dia salah. Dia suruh dulu aku memilihnya bisa ya kan? Dia disuruh memilih nggak bisa dia. Memang Pak Azumar itu memang kayak mana lah itu ya? Intinya nggak berguna lah menantu perempuan itu untuk karyawan PLN kan.